Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha asyuddah atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia sudah cukup dewasa, diberikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami berikan balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Yusuf ayat 22. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah asar rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ada satu persoalan umat ini, persoalan kita umat Islam dalam kehidupan sekarang yang pada gilirannya membawa banyak masalah bagi kita. Di mana sekarang ini umumnya manusia atau banyak manusia, dan di situ tentu ada umat Islam yang tidak lagi menempatkan ilmu pada tempat yang sebenarnya. Ada beberapa kata kunci sekarang dalam kesalahan penempatan ilmu itu. Misalnya kuliah, ijazah, kerja, uang, bahagia, kayak gitu. Belajar, diantaranya yang tertingginya itu kuliah, ya untuk ijazah, ada sertifikat, ada ijazah. Ijazah untuk dapat kerja, dapat kerja untuk dapat gaji, dapat uang. Ya dapat uang, ya itulah dia kesenangan yang sebenarnya. Dengan demikian, jalan-jalan yang selama ini tersedia untuk menuntut ilmu jadi tempat ngumpul-ngumpul saja. Tidak nak cadik gitu, katamat je, kedapik je ijazah. Yang penting begokan ijazah. Sehingga kalau kita lihat di kampus-kampus misalnya, itu banyak mahasiswa
dari S1 sampai S3 sekalipun, yang datangnya itu bukan tujuan pokoknya itu untuk pandai, sehingga nongkrong-nongkrong ya. Kalau ada tugas ya sesukanya saja. Kan toh pada akhirnya dapat ijazah juga, yang penting ijazahnya bukan ilmunya. Ini yang membuat kemudian banyak turunan masalah. Dikira dengan uang segalanya selesai, rupanya tidak. Ada satu penjelasan Rasulullah SAW yang sangat penting untuk terus kita ulang-ulang kaitannya dengan ilmu. Karena ilmu itu bukan hanya sekadar tahu, pandai, yang dengan demikian bisa cari uang. Bukan itu saja. Ada seorang sahabat bernama Abu Darda. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis ini kemudian kita temukan diantaranya dalam kitab Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, setidaknya ada 5 kehebatan dari seseorang sejak menuntut ilmu sampai dia berilmu itu. Dan tentu saja itu tidak akan didapatkan oleh orang yang menempuh jalan lain. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, man salaka, ini yang pertama, man salaka fihi tariqan, man salaka tariqan fihi yatlubu ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di situ dia menuntut ilmu. Jadi siapa yang menuntut ilmu berjalan di satu jalan yang di situ dia menuntut ilmu, salakallahu tariqan min turuqil jannah. Allah akan perjalankan dia di antara jalan-jalan yang menuju surga. Jadi siapa yang belajar itu sudah berjalan dia menuju surga. Surga kan jauh, Ustaz. Nantilah bicara surga itu. Dalam maknanya yang sederhana, dalam maknanya tentu saja tidak mencakup seluruh makna-makna yang dimaksudkan. Surga di situ bisa juga disebut sebagai kebahagiaan yang dirindukan itu. Kita kan ingin bahagia. Jalannya itu serius berilmu, terutama ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk hidup ini. Jangankan ilmu-ilmu rumit dalam agama ini, ilmu salat saja banyak kaum muslimin yang ilmu-ilmu pentingnya tidak tahu. Tentu dengan demikian dia akan jauh dari kebahagiaan itu. Kunci pokok untuk hidup tenang itu salat misalnya. Bacalah surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Orang yang tidak berkeluh kesah itu yang terpokoknya, karena sifat-sifat itu dikunci dengan salat di ayat di ayat-ayat pokoknya itu. Kalau salatnya tidak benar, salatnya tidak terima, tentu loss dia dari keinginan itu. Jangankan ilmu-ilmu khusus dalam agama itu, ilmu tentang salat yang benar saja, apa-apa yang membatalkan salat, apa-apa yang mesti ada dalam salat, banyak yang nak mau belajar. Pokoknya ya salat ya lah. Bah dulu salat itu je, tak berubah gitu. Sehingga memang tak mendatangkan hasil itu.
Kalau ingin bahagia, kata Rasul, kalau kita terjemahkan secara sederhananya, kalau ingin bahagia itu, ingin menempuh jalan menuju surga itu, yang surga itu adalah puncak kebahagiaan itu. Kalau ingin ke situ, tuntutlah ilmu. Tentu ilmu-ilmu yang memang mengantarkan ke situ. Aku beraja saja boleh. Dengan pengajian ogah-ogahan misalnya, tentu tidak dapat. Jadi ini salah satu problem itu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu tariqan min turuqil jannah. Sia yang beraja, sia yang menuntut ilmu, itulah jalan ke surganya Pak. Kalau malas nuntut ilmu, kalau bakarani karena ingin banyak hal di luar kebaikan, di luar ridha Allah, itu tidak sampai. Jadi mari kita cek anak-anak kita belajar, sudah benarkah dia belajar? Yo lei barajanya, ikut diminta, itu diminta, yo lei itu barajanya. Itu kewajiban kita ngecek. Jangan nanti seorang ayah bilang, ampukan kewajibanmu pencarian pitihnya, bekok babaannya terserah kalian. Tidak sampai situ saja. Kemudian wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Yang kedua, para malaikat membuka sayapnya, menunjukkan rasa hormat para malaikat. Makhluk yang disuruh oleh Allah menjaga alam ini, mengatur banyak hal itu, mereka semuanya itu mengembangkan sayapnya, la tada'u, meletakkan sayapnya li talibil ridha, li talibil ilmi, karena dia ridha, karena dia suka, karena dia salut pada penuntut ilmu. Makhluk yang mengatur alam ini tunduk dia kepada penuntut ilmu. Itu baru penuntut ilmu. Bukan orang bantu-bantu kuliah, bantu-bantu mendengar wirid, bantu-bantu belajar, enggak. Tapi orang yang betul-betul belajar itu, la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Begitu dia bukakan, kembangkan sayap, hormat dia itu kepada penuntut ilmu. Itu baru jadi penuntut ilmu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Orang-orang yang berilmu itu dimintakan ampun untuknya kepada Allah oleh seluruh penghuni langit, oleh seluruh penghuni bumi, bahkan sampai ikan-ikan di dasar terjauh laut itu berdoa untuknya. Betapa beruntungnya orang yang ikhlas menuntut ilmu. Jadi bukan sekadar manfaat langsungnya saja. Kemudian yang keempat, kita cepatkan saja. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi kafadlil barri lailatal pada malam purnama. Jadi disebutkan kelebihan orang yang berilmu, orang alim dibandingkan orang yang taat beribadah. Kafadlil badri, seperti bulan di malam purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan bintang-bintang yang banyak itu. Jadi kalau bulan purnama itu carilah bulan itu, gadang, tarang, bintang-bintang itu ketik-ketik di sampingnya.
Kemudian yang terakhir, wa innal ulama'a warasatul anbiya'i, ulama itu pewaris nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, tetapi warasul ilma. Nabi-nabi itu meninggalkan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi itu, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Kalau cerawaknya dapat banyak. Jadi rugi sekali orang yang mengecilkan ilmu. Kalau ilmu tak kakayo dia tu alah ilmu. Itu salah sekali. Sangat salah. Betapa pentingnya kita terus belajar, membaca, menghadiri wirid. Sebenarnya apa ilmunya agama? Itu penting. Kita dorong anak-anak kita belajar. Miris kita sekarang. Saya ini kan dosen ini. Ketemu itu di kampus banyak itu. Tiba saja ditanya, tidak tentu celah. Malahan bawa buku sekadang indah. Nah diganggang-ganggam itu HP. Yang penting aku kan dapat ijazah, dapat karajo, dapat gaji, dapat PT. Lah senang. Dah. Itu akan membawa tragedi dalam hidup ini. Bagi dia, bagi orang tuanya, bagi kaum muslimin, bagi alam ini. Karena itu mari kita sama-sama menggiatkan ilmu sesuai dengan apa yang bisa kita giatkan. Kita sendiri mari belajar, dan orang-orang di sekitar kita masih kita dorong. Karena ini jalan Nabi, karena ini warisan Nabi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.